Pemirsa, Laura Mezani Naseru Arsi atau yang akrab disapa Loli Putri sulung Nikita Mirzani membuat heboh jagat maya. Pasalnya Loli tiba-tiba saja menyematkan nama belakang mantan ayah tirinya, Antonio Deodola. Dalam biodata akun Instagram pribadinya, Loli mengganti nama menjadi Laura Berenggel Deodola. Loli bahkan memposting foto dengan Antonio yang menggunakan baju berwarna putih. Keduanya seolah terlihat kompak layaknya ayah dan anak. Tak hanya itu, di tengah permasalahan Nikita dengan Antonio, Loli juga diketahui mengunfollow orang-orang di akun Instagramnya termasuk akun Nikita sang mama. Dan Loli hanya mengikuti satu akun, yaitu akun Antonio. Sontak saja yang dilakukan Loli menjadi sorotan dan pertanyaan netizen. Netizen bertanya-tanya ada masalah apa Loli dengan Nikita dan Antonio. Netizen bahkan menduga-duga jika apa yang dilakukan Loli hanyalah gimmick belaka demi menuai popularitas. Tak hanya itu, netizen bahkan menduga-duga jika ada cinta terlarang antara Antonio dengan Loli. Mengetahui jika Loli putrinya mengunfollow dirinya, Nikita tak mau ambil pusing. Di akun Instagramnya, Nikita memposting video perihal tentang sindiran apa yang harus dilakukan jika kita ditinggalkan seseorang. Mungkinkah postingan tersebut adalah sindiran untuk Loli dan Antonio? When you cut off someone from your life, don't worry about what they say about you. Because the truth is, they're never gonna tell people the full story. They're only gonna tell them the part that makes you look bad and them look good. Ya, pernikahan Nikita dengan Antonio atau yang kerap disapa Tony ini memang tengah bermasalah. Nikita menuding Antonio mencuri barang-barangnya, sementara Antonio meminta Nikita mengembalikan uangnya sebesar 3 miliar rupiah. Mungkinkah konflik Nikita dan Antonio hanyalah gimmick belaka? Saya nggak mengikuti, saya tidak tahu, tetapi saya hanya bisa mengatakan kepada keduanya bahwa saya tidak memihak Niki dan tidak memihak Antoni. Dan saya juga nggak tahu apa yang terjadi, kan saya kemarin di Thailand. Saya belum melihat video-video keributan atau apalah yang banyak netizen DM-in. Saya baru sampai semalam aja jam 1. Di sana pun saya banyak kegiatan dan saya juga bukan orang yang punya waktu untuk ada berita apa nih. Cuman ya saya tahu kalau misalnya ada kejadian perpisahan dia dengan Anthony, ya saya bisa bilang apa. Sementara itu, sejak asmaranya dengan Marsha Arwan kandas di tengah jalan, El Rumi memang kerap dijodohkan dengan sejumlah selebriti wanita, diantaranya Cynthia Mariska. Dan yang teranyar, El Rumi sempat dijodohkan dengan Fujianti Utami Dewi, adik ipar almarhumah Vanessa Angel. Dalam kanal YouTube Denny Sumargo, El Rumi mengungkapkan jika dirinya merasa tak nyaman dengan perjodohan yang dilakukan oleh netizen. Benarkah El menolak beberapa tawaran televisi terkait perjodohannya dengan Fuji? Kita viral dijodohkan dengan artis lain. Emang iya? Oh iya, El, lu tuh kan suka dijodoh-jodohin ya katanya. Udah mulai? Iya. Oh, udah mulai? Lu katanya suka dijodoh-jodohin katanya. Sering dijodoh-jodohin. Itu lu nyaman nggak? Dibilang nggak nyaman, nggak juga ya. Karena itu menurutku udah, udah karena kita sebagai public figure ya, itu sudah resiko kita sebagai public figure ya, dijodoh-jodohin tuh haknya mereka buat jodoh-jodohin mungkin artis laki-laki favorit mereka dengan artis wanita favorit mereka gitu kan. Dan aku sih biasa aja sih, karena ini bukan kali pertama juga. Tapi kalau misalnya ada orang tuh yang ngebahas tentang itu, lu kagak terlalu mau katanya ya? Ngebahas karena Kayak misalnya contoh nih, kayak kemarin tuh ada sama siapa gitu, terus ditanya-tanyain lu seputar si dia nih misalnya. karena itu bukan sebenarnya bukan malas, sebenarnya lebih ke itu bukan yang ingin aku up di dalam kehidupanku gitu loh. Kayak menurutku banyak yang lebih menarik di kehidupanku yang bisa di up ya, walaupun mungkin nggak viral, tapi daripada viral lewat jalur itu aku mending nggak usah lah. Karena sejujurnya pas kemarin rame jodoh-jodohan pun brand juga banyak yang nawarin untuk tampil berdua dan diundang TV sana, TV sini. Cuman aku enggak deh, ini bukan sesuatu yang harus aku klarifikasi dan harus aku viralin juga gitu.
Ya, selain merasa tak nyaman, El Rumi juga dengan tegas menolak perjodohan dirinya dengan Fuji. El Rumi mengaku jika dirinya tak suka dikenal dengan cara membuat sensasi, apalagi menjual kisah asmara. Padahal sejak perjodohan El Rumi dengan Fuji viral, banyak brand-brand besar yang menawarkan dirinya untuk tampil dengan Fuji. Oh, berarti lu orangnya ini cukup punya prinsip ya? Ya lumayan lah. Iya, berarti kalau istilah gue nih, lu nggak pengen tuh, maksudnya masalah-masalah. Ya, lu lebih suka prestasi, karya gitu kali ya? Iya. Kalau percintaan bukan masuk karya nih ya? Ya mungkin buat sebagai konten kreator mungkin karyanya mereka. Tapi kalau buat gua ya karena aku kebetulan lahir dari keluarga musisi yang emang dari kecil sudah terbiasa dengan konten, ya konten kita ya kontennya yang apa adanya aja, nggak yang dibuat-buat. Oke. Walaupun konten pacaran pun aku juga dulu bikin, cuman ya seadanya aja, nggak, bukan yang harus di drama-dramain atau dibikin konten yang supaya viral lah. Tapi pacaran beneran itu waktu yang lu Dulu bikin ya, kan? dulu ya. Kalau yang sekarang yang di berita-berita nggak ada yang pacaran beneran kan? Enggak sih, karena kebetulan aku masih jomblo dan masih bahagia, yang penting itu sih. Oh Masih iya, bisa itu udah bahagia. jelas tuh. Kan kayak Bang Denny kan pinginnya hidup merdeka. Ya ini aku sekarang lagi hidup merdeka lah. Di umur-umur yang golden age juga, umur emas menurutku. Ya bisa lebih banyak explore diri lah. Nah, kalau kita bicara dari sisi ini ya, dari perspektif ini, bahwa kan sebenarnya ini ada kesempatan buat lu juga untuk misalnya mengejar, orang kan pasti punya ambisi ya, misalnya pengen terkenal, pengen jadi sorotan, pengen dapat duit banyak kan kayak lu bilang tadi, gara-gara misalnya lu dijodoh-jodohin nama ini, wah banyak klien nih yang masuk. Itu kan ada orang tuh yang pengen ngejar itu. Kalau lu kepengen ngejar itu? Enggak sih, karena ya jujur tadi H+1 viral, itu langsung ada brand yang nawarin untuk muncul berdua dan langsung aku tolak kan. Dan aku juga suruh bilang manajerku, bilang bahwa El Rumi itu bukan artis yang bisa digituin dalam artian tuh bisa karena viral dipasangkan lah. Gimmick-gimmickin lah kalau bahasa sekarang. Oh, lu nggak mau itu ya? Nggak mau. Lu nggak takut untuk menjalani hubungan dengan wanita-wanita yang ada di sekitar lu atau wanita-wanita yang digosipkan sama lu, digosipkan ya? Nggak masalah sih, karena aku orangnya ya easy going dan nggak peduli amat juga kayak. El Rumi kini justru memilih fokus untuk kembali membangkitkan band The Laki-Laki bersama Al Ghazali dan Dul Jelani yang sudah lama vakum. El Rumi, ntar judulnya El Rumi tidak suka dijodohin karena fokus laki-laki. Enggak, maksudnya Nggak apa-apa ya, lagi fokus band laki-laki karena tahun ini kita rencananya mau comeback dan mau rilis single Oh, jadi band lu itu sama siapa aja tuh ya? sama Al Madul. Oh, jadi lu mau kembangin. Sekarang ada tambahan Zafi, anaknya Om Andra, gitarisnya Dewa. Oh ya, ada juga pertanyaan tentang band laki-laki ya tadi ya? Apa tuh pertanyaannya? Oh, nasibnya band laki-laki, banyak yang nanya. Kan udah lama vakum. Iya. Jadi gini, dulu laki-laki itu kan dibentuk bukan atas keinginan kita mungkin ya. Keinginan siapa waktu itu? Mungkin keinginan ayah ya, mungkin karena dulu suka main musik disalurkan jadi band laki-laki. Tapi kan bukan yang kayak, ayah aku pengen ngeband dong. Nah, abis itu aku sibuk dengan sekolah, ada kuliah ke luar negeri juga, kakak Al sibuk dengan dunia entertainnya. Akhirnya Al dulu ini untuk punya satu waktu bareng-bareng tuh susah. Jadi waktu kita memikirkan untuk, oh yaudahlah kita vakum dulu aja, kita diemin aja dulu nih band. Aku fokus sekolah, kakak Al fokus entertain, ya punya fokus masing-masing lah. Dan akhirnya setelah, kita juga sebenarnya awalnya mau comeback tahun 2017, cuman gue bilang kalau comeback sekarang nih, kita ngeluarin single, terus aku 3 bulan ke London, kita nggak bisa jalan manggung loh. Sebenarnya lebih ke kendala-kendala itu sih, dan alhamdulillah aku setelah selesai kuliah, terus Al juga lagi ada banyak waktu, dulu juga banyak waktu, dan akhirnya kita ngeband lagi lah. Baru pas udah dewasa tuh kita merasakan kayaknya kita kangen nih ngeband lagi nih, tour bareng-bareng. Oh, jadi mau ngumpul lagi nih? Mau ngumpul lagi. Dan Oke, itu update-nya tuh, dia mau ngumpul lagi. Dan alhamdulillah si Dul nih anaknya pas beberapa tahun terakhir dia aktif banget di musik, jadi dia yang paling bisa bikin musik lah. Jadi sekarang kita udah bisa produksi lagi, produksi sendiri, sorry. Jadi dulu tuh kita sistemnya tuh ayah yang punya lagu, ayah yang bikin lagu, ayah yang aransemen, kita cuma take vokal aja. Terus sama ayah didiemin, nggak dibikinin lagu, terus kita ngapain ya? Masa kita harus nunggu ayah yang gerak lagi? Akhirnya kita mikir, kayaknya kita harus gerak sendiri nih. Nah sekarang nih laki-laki nih alhamdulillah udah produksi musik sendiri. Kita gait orang luar, karena juga kita menunggu ayah sibuk gitu ya. Akhirnya kita gait orang luar, kita bikin demo, kita serahin ke ayah. Oh, manajemennya di mana si laki-laki? Masih di RCE. Si ayah? Bareng ayah. Cuman ayah udah nggak yang
ya masih the main man sih, cuman sekarang kita lebih ke produksi sendiri, lebih mandiri lah. Di sisi lain, persahabatan Patricia Goh dan Edric Chandra rupanya bikin netizen salfok. Pasalnya Patricia dan Edric terlihat begitu kompak layaknya sepasang kekasih. Keduanya juga seringkali mendapat job bareng. Seringnya tampil berdua dan selalu terlihat kompak membuat netizen sempat salah mengira jika suami yang menikahi Patricia pada bulan Februari lalu adalah Edric, padahal Patricia dinikahi sang kekasih Daniel Bertolli. Lantas apa tanggapan sahabat Edric dan Patricia melihat kekompakan keduanya? Ya pasangan masing-masing ya pasti deket ya. Cuma karena kita sering banget ketemu, sering banget acara bareng, jadi akhirnya deket ya karena acara itu. Terus kita juga memang temenan pada dasarnya, gitu, bestie gitu. Memang kalau ada apa-apa juga dia ceritanya sama aku. Dia cerita sama Eka. Iya, jadi gitu. Jadi juga dia sering banget kayak ingetin gue buat doa gini-gini, orang-orang gila gini ya. Dia juga selalu ingetin gue untuk kayak Pet doa ini gitu-gitu, saling ingetin gitu sebelum loh. kita MC juga biasanya kita doa dulu. Tapi memang ya sering dimasukin di satu acara. Satu karena saya sayang sama mereka berdua dan mereka berdua adalah pasangan yang seru. Sama-sama sudah menikah, namun hal itu tak membatasi keduanya untuk tetap menjalin persahabatan. Keduanya tetap terlihat kompak dan seolah tak memiliki batasan di antara keduanya. Beruntung, Daniel suami Patricia serta Fanny istri Edric tak pernah cemburu dengan kedekatan dan kekompakan Patricia dan Edric. Santai, yang penting dia dikasih duit aja. Santai banget sih, kayak laki gue juga udah kenal kita kita. udah lama. Iya, dari juga. situ juga kenal Pet udah dari ini gue udah dianggap kayak adik. Jadi Ini kayak kakak kok adik. gue. Tapi orang-orang bilangnya kita bini sama Suami istri. suami istri, ya Allah. Tapi kalau kita mah ketawa-ketawain aja, say.